mentok. Wes apa bro? Wes. Guys. Hai guys, jumpa kembali dengan Sandria TV di sini, dengan Sandria juga di sini. Jadi video kita kali ini kita membuat sebuah konten yang harapan kita akan mendidik atau menginspirasi untuk rekan-rekan semua yang lagi masa berjuang, ya kan? Contohnya saya lagi masa berjuang mencari jodoh. Itu satu, sama teman saya yang itu juga. Lu cari jodoh di Pattaya. Jodohnya kita sih mau kan tadi OTW Kazakhstan gitu kan, jadi cari temennya Princess Diana. Nah sekarang kita udah nyampe lokasi di Kazakhstan. Boleh ngerokok nggak Pak? Nggak boleh Mas, soalnya konten YouTube tuh harus bersih Harus bersih. dari polusi udara ataupun polusi rokok. Ya nggak apa-apa Pak, dilanjutin aja. Ya, jadi berhubung kita kali ini kita di Kazakhstan, saya mau ini juga mau sedikit berbincang-bincang gitu kan, sama mencari ilmu, inspirasi dan yang lainnya. Teman saya ini pengalamannya banyak sekali. Kalau saya sendiri belum pernah menginjakan kaki saya di luar negeri, belum pernah. Batasnya pun belum pernah saya injak ya kan. Nah teman saya udah melalang buana. Jangan kan Kazakhstan, Korea Selatan pun nyampe Indo ya. Nah jadi gimana nih Pak? Kenalan dulu Pak, namanya siapa? Saya Sandria Pak, dari Sandria TV, Sandria Channel, Sandria Group. Pokoknya Sandria. Ini logo saya juga Sandria Pak. Ini kebetulan sama, Under Armour. Ya Pak, gimana Pak kesan-kesannya sih? Mungkin pertanyaannya dari pertama sudah Iklan. Cuma dulu. Ya, jadi berapa lama Pak ke Korea Selatan? Berapa lama sudah di sana maksudnya? Pertama kali berangkat ke Korea Selatan tanggal 11 Maret. Wih, super semar Pak. Surat perintah 11 Maret 11 Maret 2008. 2008. 11 Maret 2008. Oke. Pertama kali ya Pak. Pertama kali masuk Korea Selatan 11 Maret 2008 sampai 14 Desember 2019. 14 Desember 2019. Sebelum Corona. Sebelum Covid ya. Berarti 11 tahun ya Pak di sana. 11 tahun setengah. 11 tahun setengah. Oke. Jadi para pemirsa, jadi beliau ini kan teman sekolah saya dulu, SMP sama STM ya. Jadi memang waktu tahun 2008, kita sih lulus tahun 2004 ya, 2004. Nah, kawan-kawan semua termasuk kameramennya ini juga dulu ke Jakarta semua, anak-anak ini 1, 2, dan 3 di Jakarta. Nah ini Jakarta semua, dan saya sih sempat diajak dulu ya, cuman saya karena saya cinta otomotif gitu kan, saya pengen dalemin di bengkel otomotif ya. Saya milih jalan hidup saya sendiri di otomotif, di bengkel ya kan, sampai sekarang sih. Jadi waktu itu sempat juga sih maunya ke sana gitu kan, Jakarta ikut kawan-kawan, tapi ya mungkin jalurnya berbeda karena juga modalnya nggak ada Pak. Modalnya nggak ada, tapi itu faktor lain. Kalau faktor yang utama saya pengen dalamin di otomotif. Oke Pak, jadi selama 11 tahun di Korea Selatan, di sana bidang apa saja yang pernah ditekuni? Apakah dari pertama nyampe Korea Selatan sampai terakhir 2019 bulan Desember itu tetap di satu bidang, katakanlah di otomotif juga, ataukah sempat pindah-pindah bidang yang lain? Tetap ya? welding. Welding itu apa Pak? Saya Pengelasan. Oh pengelasan. Oh, pengelasan. 10 tahun bikin traktor. 10 tahun bikin Traktor yang biasa dibuat baja tebu, baja sawit, yang multifungsi tergantung implemennya yang mau dipasang apa. Oh, oke, baik. Jadi mulai barang mentah sampai barang jadi siap jalan. Oh, berarti termasuk finishing juga, dari bahan pertama motong-motong, pengelasan, membentuk konstruksi kendaraan, terus finishing cat sama semuanya. Sampai semuanya. Berarti Sampai di pabrik itu ya. selama 10 tahun traktor. Selama 10 tahun. Dan itu tetap di satu pabrik atau Satu pabrik. satu pabrik? Terus untuk yang setahun setengah terakhir ganti di pabrik perakitan bis. Perakitan bus. Oh, oke. Bus kota termasuk Transjakarta itu pesan dari Korea Selatan. Oh, dari Korea Selatan. Yang kirimnya ke Turki, Bangladesh, Timur Tengah, Ya. Thailand, Taiwan juga. Berarti memang produk Korea sudah go internasional untuk pabriknya ya. Wih, sangat inspiring sekali teman-teman, karena memang gini teman-teman ya. Jadi tidak sembarang orang itu bisa masuk Korea Selatan. Tidak sembarang orang itu, walaupun kita punya banyak dana untuk kesana, tapi kalau misalnya kita nggak dapat seleksi, kita nggak masuk. Kira-kira begitu. Faktor hoki lah. Faktor hoki juga. Faktor hoki juga. Hoki juga dominan ya.
Jadi salah satunya yang beruntung bisa ke sana ya teman saya ini sama teman saya yang ini yang punya janggut nih Pak. Oh iya. Wah, tak tarik satu ya Pak. Iya, monggo. Udah putih soalnya Pak. Nah ini beliau berdua ini memang sangat menginspirasi saya sebenarnya. Saya kalau saya sih di Bali ya. Waktu saya di Bali sih kadang-kala kan mereka telepon. Saya jadi pengen gitu kan karena telepon jebret. Wah, di Korea Selatan banyak agasinya gitu kan. Jadi agasi. Bener agasi kan? Agasi apa sih? Apa sih itu namanya Cewek muda dan cantik. Perempuan cantik. Oh, perempuan muda dan cantik namanya agasi. Agasi yang belum menikah. Yang belum menikah ya single ya. Ya. Kalau Kalau Jadi- sudah menikah, Nuna. Nuna. Bukan kalau Nona, tapi Nuna. Ajuma itu apa? Ajuma Pak? Ajuma itu bule, bibi. Bule, oh bibi. Tante lah. Nah, ini kameramen saya ini kebetulan beliau juga pengen ke Korea Selatan. Tapi ya tadi yang disampaikan sama beliau juga yang ini bahwa itu faktor hoki juga. Jadi walaupun beliau sudah berapa kali nih? 7 kali. 7 kali gagal semua. Tapi memang rezekinya beliau ternyata di sini juga. Kameramen saya rezekinya di Indonesia, jadi nggak boleh keluar dari teritori Indonesia mungkin ya. Dan dia pun juga bisa sukses di Indonesia. Nah, salah satu yang inspirasi saya juga ini di Korea Selatan ya. Jadi selain tadi memang negaranya memang maju ya. Kalau Indonesia kan berkembang di sana udah negara maju, banyak pabrik otomotif atau ini di sana. Nah, saya pengen tahu untuk letaknya itu di kota mana, Pak? Nah, tadi itu. Saya pertama kali nyampe Korea Selatan, turun di Bandara Internasional Incheon. Incheon International Airport. Setelah itu dijemput di Ansong untuk penampungan karantina lah. Karantina 2 hari 3 malam. Setelah itu langsung diantarkan di pabrik tujuan yaitu di kota Daegu. Daegu. Kota Daegu. Oh, Daegu. Daegu, tapi orang sana nyebutnya Daegu. Daegu. Oh, oke. Daegu Korea Selatan. Dekat Samsung, dekat Kimyong University. Iya, Cambridge University ya. Kimyong University. Oke, jadi untuk kesan pertama masuk. Jadi kalau boleh tahu untuk Korea Selatan ini memang negara pertama yang dikunjungi, Pak. Setelah Indonesia maksudnya kan? Ya, Kan kita tinggal di pertama Indonesia. kali tujuan saya sih sebenarnya Jepang waktu itu. Oh, tujuan pertamanya Jepang, Pak. Tujuan saya itu Jepang. Wow, Jepang. Nah, ya mungkin apa ya, orang tua juga sih ada faktor ini. Pengennya ke Jepang. Saya pengennya ke Jepang, ada faktor orang tua mungkin waktu itu ada jam 2 malam cekcok mulu sama ibu. Oh, iya. Jam 2 malam cekcok mulu sama ibu, ya mungkin karena orang tua keceplosan ngomong. Ya mungkin saya juga sebagai anak, mungkin omongan saya tuh pernah nyakitin waktu cekcok. Anak muda lah. Nah, ibu tuh ngomong, nek koyo ngono ki carane, gak bakal kowe budal Jepang. Jam 1:30 malam waktu itu. Setelah itu bapak ngomong jangan seperti itu sama anaknya. Terus ngomong, itu saya bilang saya, kayaknya budal Jepang ini tetap nggak berangkat. Tetap nggak berangkat. Mau ke Taiwan nggak boleh. Arab Saudi mau nyopir sana juga nggak boleh. Oh. Tapi begitu saya ngomong, saya pengen ke Korea Selatan, ya wis budal loh. Langsung dapat izin ya. Izin. Jadi proses saya ke Korea Selatan sebenarnya tahun 2016 akhir itu nyari informasi, sebenarnya bukan nyari informasi sih, temanku sendiri sebenarnya yang maaf ya. sebentar. Nggak sore tak cukup. Halo, Tiano sih dong. Pause. halo, Pause kan. Waalaikumsalam. Pause iku sing cilik sing abang iki. Pak jadi stop. Oh, oke pak. Oke. Oke, para pemirsa, jadi sedikit terjeda karena memang beliau lagi ada sedikit keperluan untuk mengangkat telepon. Oke, dan setelah itu ada keinginan untuk ke Korea Selatan, terus dapat izin dari ibunda gitu ya, disetujui dan langsung berangkat ya. Keinginan sih sebenarnya bukan keinginan, karena temenku sebenarnya waktu itu yang sudah proses Korea Selatan sudah berjalan setahun setengah tapi dia nggak berangkat, mungkin kena penipu atau waktu itu kan musim tipu. Iya, banyak penipuan. Nah, Korea Selatan masih dipegang untuk PT, Penyalur Tenaga Kerja itu. Setelah itu teman saya nggak berangkat sekitar setahun setengah. Dia ngajakin saya untuk ke tempat PT-nya di waktu mendaftar, saya diajak, kan berarti saya gede. Iya. Ikut saya yuk, kemana? Ke PT Mitra. Gitu. Ini ofisnya di Jakarta ya? Oh, ofisnya Jakarta. Loh, ngapain?
mau minta uangku soalnya aku udah setahun setengah nggak berangkat, janjinya udah molor semuanya. Oh. Terus dia ngomong kalau kamu pengen ke Korea Selatan jangan lewat PT ku, karena PT ku masih gabung ke PT Binawan waktu itu di Cianjur. Setelah itu ya wes lah, nanti pulang ke sana mampir ke PT Binawan. Oke. PT Binawan itu di Cililitan, pojok sebelah PGC, pusat grosir Cililitan. Pojok perempatan di situ, mampirlah ke situ ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul sama security-nya. Setelah itu kalau pengen ke Korea Selatan harusnya itu BLK dulu di Cianjur. Singkat cerita akhirnya saya nggak ke Cianjur karena saya masih kerja di Toyota waktu itu. Rakitan Kijang Innova tahun 2004 ya di Hitam ya. Hitam. Nah setelah itu ketemulah sama si pengajar bahasa Korea yang ada di Cianjur, di alamat rumahnya itu di Lubang Buaya. Yang Pak Slamet itu Pak ya. Slamet Pak itu Slamet. ya, di Lubang Buaya itu ngobrol sama Pak Slamet, akhirnya privat. Dan ternyata pas saya ke sana hari itu juga ternyata pembukaan pendaftaran Korea hari kedua. Kebetulan itu namanya faktor hoki yang tadi Faktor itu ya. hoki. Nah jadi saya ke situ pas duhur, setelah duhur saya diajak ke UI Depok. Karena pendaftarannya di sana. Pertama di Salemba karena membludak, diperpanjang lagi di UI Depok. Saya daftar sana ngambil antrian. Setelah itu ujiannya tanggal 11 Februari 2017 dan ternyata waktu itu banjir. Jakarta banjir. Jadi 2017? 2007 2007. tanggal 11 Februari. 11 Februari. Itu Jakarta banjir jadi tidak bisa diselenggarakan ujian bahasa Korea. Jadi seluruh Indonesia ada 5 tempat termasuk Jakarta, Semua Surabaya, pending ya? semuanya pending. Diundur tanggal 25 Februari. Tahun depannya berarti. Enggak, 25 Februari tahun yang 2007. sama. Tahun yang sama, 2007. bulan yang sama, cuman molor di Molor. tanggal. Tanggal 25 Februari 2007 saya ujian bahasa Korea. Setelah itu saya lulus, dinyatakan lulus, saya nunggu setahun. Jadi pas setahun saya panggilan PAP. Setahun nunggu ya. Setahun. Jadi kalau dulu ada SLC, standar labor kontrak untuk Korea Selatan itu bulan 11 itu udah turun. Tahun 2007 bulan 11 turun. Biasanya SLC turun itu visa nggak lama turun, tapi saya lama. Setelah itu tanggal 25 Februari saya dapat panggilan PAP. Saya ikutin PAP di Geraha Insan Depok. Tanggal 11 Maret itu saya berangkat ke Korea Selatan. Korea Selatan. 11 Maret 2008 ya tadi. 2008. Ya. Jadi itu salah satu pemirsa. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya yang tadi saya sampaikan. Jadi kita tidak hanya butuh niat. Jadi kita harus ya yang tadi ada faktor hoki gitu kan. Jadi kalau masa tunggu setahun, beberapa orang kan mungkin sudah putus asa berangkat atau tidaknya gitu kan. Makanya mungkin beralih ke bidang yang lain daripada menunggu sesuatu yang belum pasti. Jadi disinilah kesabaran yang mungkin yang utama restu dari orang tua. restu dari orang tua itu nomor satu. Karena orang tua itu nyawa kedua kita, kira-kira gitu ya. Betul aja Pak. Nanti giliran Bapak ada waktunya. Kalau dari saya ya samalah ditanya kayak gitu. Yang pertama itu ibu saya mengizinkan. Oh sama. Ya, soalnya selama kerja di Jakarta kita juga nggak dapat apa-apa. Kebetulan teman kita sudah berangkat di sana, jadi kita mengikuti jejak namanya Bapak Rudi. Alhamdulillah melalui tes dari A, B, C sampai Z lulus. Terjadilah SLC prelim kan. Visa turun berangkat ke Korea ngek ya kan. Habis itu turun ke Incheon ya kan, prelim. Waktu itu di karantina kalau nggak salah ya samalah 2-3 hari. Habis itu diambil sama majikan kita ya kan, kita datang ke rumah dia, ya udah kita kerja gitu dan ceritanya selesai lulus tos ya. Oke, itu salah satu cerita dari kawan saya, memang beliau juga di Korea Selatan. Oke, terus kemudian Pak, untuk kesan pertama kita di negara asing dengan orang-orang asing gitu kan. Jadi apakah contohnya saya dulu ya, pertama kali saya merantau ke Bali. Nah, jadi lingkungan kerja saya itu semuanya orang Bali. Jadi mereka komunikasi sehari-hari pakai bahasa Bali yang saya tidak mengerti sama sekali artinya apa. Nah, jadi saya merasa di tempat asing terus sendiri gitu kan, karena memang Jawanya saya tahu waktu itu. Jadi saya belum bisa bahasa Bali waktu itu. Kalau sekarang sih alhamdulillah nggak bisa ya. Jadi kesannya ya kayak gimana, tapi karena saya itu waktu itu merantau, karena kan memang kalau kita sih udah memutuskan satu hal ya, orang merantau kalau kita udah memutuskan satu hal, apalagi udah izin di kampung kita mau merantau, kalau mau balik lagi itu ya kayak gimana gitu kan. Jadi saya tetap bertahan di Bali sampai sekarang.
Nah terus kesannya Bapak waktu pertama kali di Korea nih, di lingkungan kerja mungkin apakah ada teman-teman dari Indonesia juga ataukah Kalau bagaimana? saya pertama ke Korea itu ada teman kerja juga orang Indonesia senior lah di sana. Nah, Itu ada sekitar 8 orang. 8 orang. 8 orang. Nah, itu kebanyakan 8 orang itu rata-rata dia kerja sendiri-sendiri. Oh, kerja sendiri. Maksudnya kerja sendiri-sendiri itu dia udah pegang bagian sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah, untuk saya pertama kali datang itu saya nggak kerja sendiri. Oh, masih jadi helper. Ternyata kalau orang Indonesia bilang saya masih jadi kuli, maksudnya bener sama-sama kuli semuanya, cuman Ada istilahnya yang proses, ya? merakit traktor itu orang Korea pertama kali. Saya jadi kulinya. Oh. Jadi begitu semuanya sudah saya masukkan cetakan kayak seperti ya cabinnya itulah bikin itu. Okay. Masuk cetakan semua, orang Korea asli di dalam ngelasin, saya ngepas-ngepasin. Oke, titik las gitu kan. Jadi selama 2 tahun saya seperti jadi kulinya dia. Oh, berarti seperti kalau misalnya saya di otomotif, jadi ada mekanik utama, ada helper. Nah, Jadi ini kita di sesi masa training sebenarnya ya. Jadi training kerja gitu mungkin ya. Training kerja. Dan itu juga Itu selama 2 tahun ya? itu selama 2 tahun itu saya seperti itu, dan setelah itu karena saya nggak kuatnya karena orang Korea sendiri itu ya cuman ya apa ya, yang namanya orang kan juga. Terus komunikasinya sama ini bagaimana menggunakan? Nah itu dia yang mau saya jelaskan seperti itu, karena orang Korea itu ya sama juga sih sama orang ini. Semua manusia sama, ada faktor, ada yang sifatnya kasar, kekuatannya seperti itulah. Dan kebetulan orang yang saya ladenin itu suka marah, kaku, kasar. Nah, jadi jangan saya ngomong aja, mohon maaf. Bahasa Korea minta maaf itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa ngomong, maksudnya bahasa Koreanya minta maaf itu saya nggak bisa apa. Itu bahasa apa, saya cuma gini aja. Bener itu. Berarti pakai gestur. Cuma gini. Dia nggak mudeng gitu loh. Saya tahunya cuma ya, tidak, cuma itu aja. Tapi saya ujian lulus, disitulah saya bilang faktor hobi. Oke. Ya, Di situ saya ujian lulus, dan di situ faktor hobi. Karena saya katakan seperti itu, dan di sana itu sampai sama senior saya itu ngomong, Maaf ya Mas, ngopi dulu. Oke. Wah, ini. kamu tuh gimana sih? Masa minta maaf aja nggak bisa bahasa Koreanya? Lo ujiannya gimana? Ya saya juga nggak ngerti ya, ujian saya kerjakan buktinya saya lulus gitu. Saya sampai sini ya mungkin faktor hobi juga. Mungkin nasib saya ada di sini gitu. Dan itu terus saya belajar. Setiap kali ditanya, itu berapa? Saya nggak bisa ngucapin jumlah dalam bahasa Korea. Saya ngitung pakai tangan, baru saya tulis sekian, saya kasih tahu gitu. Itu kurang lebih selama 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Sampai saya kerja itu nangis. Bener, dan itu nggak bohong, ini ngomong apa adanya. Karena saya itu welder, pengelas, dan seragam las tahu sendiri. Iya. Jaketnya tebel semua, Panas. celana pokoknya panas, terus pakai celemek, apa itu orang Indonesia bilangnya celemek, tapi orang sana bilangnya acima dari kulit itu. Nah, yang seperti orang masak itu. Iya. Terus pakai masker yang lubangnya di sini, terus kacamata atau penutup wajah, terus pakai helm las gitu kan. Karena nggak ketahuan, jadi teman-teman saya nggak tahu sana. Saya nangis karena merasa satu, nggak pernah setiap hari itu saya kerja bahagia selama saya menjadi pembantunya. Selalu nggak ada benernya dan selalu salah dan selalu dimanfaatin gitu. Tapi saya tetap dalam hati saya itu tetap nggak kuatnya seperti itu. Di satu sisi saya pengen kabur, nggak resmi, tapi saya berpikir ulang juga, yang mau ke Korea Selatan aja Susahnya minta ampun, masa nunggunya lama. masa nunggunya lama belum tentu Iya, juga. Di sini juga masa sih mau kabur. Toh semangat saya, misi saya juga belum tercapai. Akhirnya saya bertahan. Akhirnya untuk menghibur semua itu, saya kerja itu sambil selawatan. Untuk menghibur diri saya biar nggak saya emosi. Sambil selawatan bener tuh. Selama 2 tahun. Dan waktu itu kontraknya cuma setahun. Jadi pas tahun selesai kontrak mau diperpanjang lagi, saya suruh tanda tangan. Saya mikir tanda tangan enggak ya, soalnya seperti tiap hari. Tapi itu saya kerjakan, saya jalani, saya tanda tangan. Setelah itu saya ngomong sama bos saya untuk tanda tangan yang ketiga. Pertama di Indonesia setahun, yang kedua kalinya di sana yang mau tanda tangan ketiganya itu yang mau masuk 3 tahun, saya mau tanda tangan, tapi saya nggak di situ bagian. Saya mau pindah yang Beda divisi, tapi kalau di pabrik yang sama. pabrik yang sama, cuman nggak bisa kamu di sini. Ya udah kalau gitu saya keluar. Saya keluar benar, keluar dari pabrik situ, dan pabrik situ
teman-teman saya ganti posisi saya nggak ada yang kuat. Dan pabrik itu ternyata pas kebetulan butuh banyak karyawan, butuh banyak tenaga. Jadi saya keluar, dapat 3 minggu saya ditelepon lagi sama bos saya. Kamu di mana? Saya tempat teman saya. Ngapain? Tidur saya. Enggak kerja, enggak. Masa tunggu kerja untuk mencari kerja yang baru kan 3 bulan waktu itu dari departemen tenaga kerja sana. Kalau istilahnya orang sana bilang nodongbu. Gitu. Setelah itu saya tidur, teman saya ditelepon pagi-pagi. Kamu kesini, ngapain saya gitu? Udah yang penting kamu kesini. Gitu. Enggak, saya mau cari kerja, mau meeting hari ini ke pabrik yang baru. Gitu. Kamu minta gaji berapa? Saya nggak minta gaji banyak. Yang penting saya nggak divisi seperti itu, nggak di bagian saya yang dulu. Terus kamu maunya apa? Saya maunya pegang robot. Jadi saya ngomong seperti itu. Ya udah yang penting kamu kesini. Pagi itu juga saya kesini. Ke pabrik saya yang lama. Bos besar langsung. Nah, saya ke sana ngobrol. Kenapa kamu nggak mau di sana? Saya ngomong apa adanya. Dia itu suka marah. Masa? Dia nggak percaya karena yang namanya orang kan pandai bersandiwara. Kalau pas lagi sepi nggak ada orang Korea, saya tuh waduh sasaran. Kalau ngomongnya cuma bentak itu nggak masalah. Martil, palu yang segede gini, itu dipalu-palukan seperti ini depan saya gitu loh. Ekstrim sekali ternyata ya. Dan sampai saya tuh apa ya? Kalau seandainya saya nggak sama dia, mungkin saya pegang divisi sendiri, mungkin juga saya nggak tertekan. Tapi kembali lagi semua itu ke misi awal saya. Gitu. Saya ingin berhasil. Dan setelah itu saya datang ke pabrik saya yang lama itu, saya minta bagian robot. Dan sedangkan itu ada sedikit agak ulet gitu kan. Ya kalau boleh, kalau nggak boleh saya mau cari yang lain. Soalnya hari ini saya ada jadwal meeting sama perusahaan yang baru. Sana itu kalau bahasanya mencari pekerjaan baru, itu bahasanya meeting gitu loh. Jadi untuk mencari pekerjaan baru mau meeting ke pabrik sana dan filenya saya sudah ada semua alamat semua yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia. Setelah itu agak sedikit alot. Setelah itu ya udah kamu hari ini kerja, nggak bisa saya hari ini kerja. Masa pagi-pagi belum siap saya kerja. Udah bajumu kan masih ada di pabrik sini di Kisuksa di mes gitu kan. Setelah itu besok aja. Nggak bisa hari ini, ya udah nanti sore. Habis makan siang saya kerja lagi, saya pegang robot. Dan pengalaman saya robot itu terus terang mandor saya nggak bisa program robot dan nggak ada yang bisa robot orang Koreanya, yang bisa cuma satu orang Indonesia, senior saya sendiri. Saya minta ajar juga nggak diajari. Akhirnya selama 3 bulan saya berani otak-atik lah remote robot, mulai robot yang seri lama sama seri yang baru ada 2 robot. Saya otak-atik sendiri, cuman ketekatan saya, keberanian saya cuma gini. Saya nggak takut ngotak-atik program kode apapun di dalam remote itu. Yang penting saya teliti kalau ini geraknya kemana, maunya robot ini seperti apa gerakannya. Walaupun kalau tohpun pol mentoknya itu robot itu kebakar ataupun konslet seperti apapun, malah saya senang. Karena apa? Kalau terbakar konslet, otomatis pihak pabrik perusahaan tuh mendatangkan tukang servis. Kalau tukang servis datang, saya bisa melihat gimana caranya. Seperti itu. Dan ternyata nggak sampai konslet, nggak sampai error, saya bisa selama 3 bulan. Dan selama itu juga ya alhamdulillah 5 tahun itu ketemunya Januari 2013 selesai kontrak 5 tahun pertama. Setelah itu saya ujian lagi CPT. Karena apa? Kalau 5 tahun saya tetap di perusahaan yang sama, saya tanpa CPT langsung re-entry, langsung dapat rekomendasi dari sana, nggak usah ujian. Dan setelah itu langsung bisa terbang berangkat lagi ke perusahaan yang sama. Kalau saya kenapa kok CPT? Ujiannya CPT karena saya pernah keluar dari perusahaan, walaupun saya itu belum pernah tanda tangan di pabrik yang baru. Padahal waktu itu saya udah kerja di perusahaan yang baru tapi belum tanda tangan. Tapi kan data online saya udah keluar, dinyatakan keluar dari perusahaan itu dan masuk lagi. Nah itu udah nggak bisa rekomendasi, harus CPT. Dan saya CPT, lulus lagi, lulus juga, semua peserta saya kirim ke Korea Selatan, saya telepon bos saya, oke tunggu. Gitu. Itu setelah waktu tunggu itu masih di Korea atau di Indonesia? Indonesia. Oh di Indonesia ya. Januari 2013 tanggal 8 saya nyampe rumah Indonesia. Tanggal 30
tanggal 27 September 2013 ya. berangkat. Oke. Baik, jadi yang bisa kita petik hikmahnya adalah, jadi kalau misalnya kita punya skill yang bagus ya seperti beliau ya, jadi kita tidak mencari pekerjaan tapi kita yang dicari oleh pekerjaan tersebut. Jadi karena tadi kan sempat keluar, tapi karena si bos besar yang memerlukan, yang membutuhkan, jadi tetap dikontak terus, dikontak, ayo kita lagi, yuk sama kita lagi, seperti itu ya. Jadi itu skill, jadi skill memang perlu. Jadi tidak kita yang mencari pekerjaan, tapi pekerjaan yang akan mencari kita. Terus yang kedua adalah walaupun bidang itu misalnya baru ya, kita harus punya keberanian ya Pak ya, keberanian untuk mencoba. Karena kalau kita nggak berani mencoba, kita nggak berani belajar, kita nggak akan pernah tahu. Seperti itu. Nah, oke, jadi untuk jadi mungkin kita sedikit refreshing. Nah, yang kita nih yang 1, 2, 3 belum pernah ke Korea Selatan. Jadi wisata nih Pak. Nah, ini kan kalau kita ngobrolin wisata kan seru ya, karena saya sering lihat nih di Facebooknya beliau nih, salju tok isinya. Di Indonesia kan kita nggak pernah lihat salju karena kita 2 musim ya. Nah, sama ini juga nih kadang-kadang main salju. Nah, untuk wisata di sana tuh bagaimana Pak? Maksudnya itu gini, adakah satu kota memang ini untuk destinasi wisata, apa memang tiap kota itu ada wisatanya juga, atau kalau misalnya untuk wisata ski gitu memang khusus di area kota ini gitu Pak? Kalau ada. untuk khusus untuk area ski itu biasanya di Kangwonto. Kangwonto. Dari gue jauh. Jauh. Oh. Itu Kangwonto. Kangwonto itu emang saljunya tebal banget. Jadi untuk hiburan, dunia hiburan seperti ski ataupun yang lainnya itu semua yang serba salju Di sana ya. Oh, portnya di sana. Tapi kalau untuk wisata-wisata yang lain, wisata alam itu ya hampir sama dengan Indonesia. Cuman tentunya masih banyak Indonesia destinasi Wisatanya ya. Dan kalau menurut saya di Korea Selatan setiap kota itu hampir sama, tata ruang, tata letaknya hampir sama. Ruang terbuka hijau pun hampir sama. Hampir sama ya. Model desain tata kota, tata ruang, tata letak itu hampir sama. Beda sama Indonesia. Indonesia kan katakanlah di Jawa Tengah gitu kan agak teratur seperti ini, terus ada lagi mungkin di mana lagi beda lagi tata ruangnya beda lagi. Kalau di sana seragam semua ya? Hampir sama, hampir. Wow. Kalau di Indonesia misalnya dibuat seperti itu bingung satu hal, pembebasan lahan ya kan. Ya itu yang agak repot kalau di Indonesia. Oke, wisata apa namanya, kalau Korea Selatan sama Korea Utara itu kan perbatasan darat ya? Nah itu dari Daegu itu jauh nggak Pak? Jauh. Korea Utara itu yang perbatasannya dekat itu Ujungbu, dekat Seoul. Oh, dekat ibu Seoul, kota. dekat ibu kota, capital. Dekat ibu kota, dekat kota Ansan juga. Gitu. Tapi kalau dari Daegu itu jauh ke Ujungbu. Ujungbu itu bagian utara, dekat sama perbatasan Korea Utara. Oke. Terus untuk mungkin ini kalau boleh tanya dijawab boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi kan ini untuk memotivasi mungkin rekan-rekan muda ya, rekan-rekan muda, kalau kita sih usianya udah coba semua di atas kepala 3 ya. Jadi rekan-rekan yang muda yang misalnya sekarang masih menempuh studi gitu kan, entah SMA atau mungkin kuliah, kalau misalnya pengen tahu untuk pekerjaan di Korea Selatan kan tadi kan udah disampaikan. Jadi kalau sektor industri itu kalau di pabrik ada masa training antara 2 tahunan ya, kurang lebih 2 tahunan, dan itu pun kalau kita dapat senior yang bagus kita akan betah. Tapi kalau misalnya dapat senior yang kurang bagus atau kurang bisa menularkan ilmunya mungkin, atau sedikit agak agresif mungkin ya, jadi itu kan kita rasa kayak gimana gitu kan, karena kan apalagi mereka kan senior, kita mau nggak mau harus ikutin mereka. Nah, jadi untuk salah satu semangat untuk kaum muda yang nanti akan ke sana kan pastinya suatu pekerjaan kan pasti yang ditanyakan pertama adalah salary ya. Di sini dalam hal gaji. Nah, jadi karena memang kurs rupiah sama won Korea Selatan, mata uang sana kan memang beda. Nah, jadi kalau boleh tahu nih Pak, untuk salary masa training sebulan. Di sana per minggu atau per bulan Pak untuk salary? Per bulan. Kalau boleh tahu per bulan itu kalau dirupiahkan berapa nih? Kalau boleh tahu Pak. Kalau di Korea Selatan tuh nggak ada sih seperti di Indonesia OJT, karena on job training. Job itu nggak ada di Korea Selatan. Jadi begitu nyampe Korea Selatan, karantina 2 hari 3 malam, dikirim ke pabrik, ya udah bayar aja sesuai yang ada di kontrak kerja. Sejam berapa? Kontrak kerja langsung.
langsung. Oh. Dan itu nggak beda jauh amat dari orang Korea. Nggak beda jauh. Sama senior yang udah lama di sana nggak beda jauh. Nggak beda jauh. Tapi kalau sama senior Indonesia sama. Kalau sama senior orang Korea tergantung, lihat dulu dia masa pengabdian di perusahaan tersebut sudah berapa tahun. Tapi kalau sama-sama masuknya bareng sama. Sama ya. Sama persis, nggak ada bedanya. Cuman yang beda mungkin ya tunjangan. Itu ada bedanya juga karena biar bagaimanapun mereka juga orang asli Korea Selatan, kita juga kan imigran. Dan seperti halnya untuk urutan yang lain, tapi kita nggak ngerti, kita tahunya cuma gaji, bonus, sama ya mungkin bisa dikatakan hadiah lah, seperti di sini kayak Idul Fitri, sama juga sana. Imlek kalau di orang Cina, kalau di Korea Selatan Solal. Gitu kan. Solal, terus libur musim panen bulan 7. Ada juga bonus ya. Bonus. Hadiah ampau seperti itulah katakanlah. Ada juga yang perusahaannya nggak ngasih ampau. Dan itu pun nggak bisa dituntut. Karena itu nggak ada di kontrak kerja. Sukarela ya. Yang ada di kontrak kerja cuma gaji per jam berapa, sama uang makan, tempat tinggalnya dipotong atau enggak ada di situ. Tapi kalau untuk bonus hari besar itu keagamaan itu enggak ada tertera di kontrak. Enggak harus ya. Enggak harus. Jadi perusahaan ngasih ya enggak apa-apa, enggak ngasih juga enggak harus itu. Enggak harus dituntut. Oke. Nah itu besarnya berapa? Apanya itu? Salary total income per bulan. Income per bulan berapa ya? Pertama kali masuk Korea Selatan 2008 per jam itu 3.770 won per jam. 3.770 won per jam. Per jam. Kalau dalam satu hari hitungannya berapa? 8 jam kerja? 8 jam basic kerja. Tapi kan waktu itu saya lembur sampai jam 9, jam 11 malam. Dan kalau jam lembur itu dikalikan 150%. 150% dari jam normal. Dari jam normal. Itulah indahnya Korea Selatan. Ya cuman kalau kita di Indonesia ya nggak tahu lah tergantung ini juga. Waktu aku pertama kali datang itu kursnya bagus. Mulai aku nyampe sana Maret sampai akhir tahun 2008 itu kursnya 9,5, 97. 9.500. Enggak, 9,7 rupiah. Oh, 9,7 rupiah. 9,7 rupiah satu wonnya. Oh, ya selisihnya berarti nggak banyak ya? Jadi nggak sampai ribuan. Nggak sampai ribuan. Cuman satuan ya? 9,7, 9,6. Oh. Dan tahun 2009 itu kursnya turun. 8,5, 86. Oh. Dan pernah juga saya ngalami di sana kursnya itu 6,5. 6,5 ya. 6,5 cuma itu nggak berjalan lama lah, nggak bertahan lama, paling cuma 3 minggu sampai 1 bulan setengah. Setelah itu naik lagi 7,5, 8, 9. Nah, sampai terakhir itu saya pas kesana 9,2. Nah, kurang lebih itulah ingatnya gitu. Yang lebih hebohnya lagi ya Pak Jokowi jadi presiden. Lebih tinggi. Pak Jokowi jadi presiden itu kurs won itu ke rupiah langsung cek 11. Wow. Meningkat ya. Langsung meningkat, jadi ya sampai 9, 9,5, 97, 98, 10, 10 setengah, 10, 7, 11. Bertahan lama. Bertahan lama, setelah itu 12, sempat menyentuh 13 juga. 13 rupiah. Ya, jadi ya seperti itu. Terus itu kan dari income ya. Terus kalau misalnya untuk kebutuhan hidup di sana, apakah jadi kan kalau income yang banyak biasanya kebutuhan kan akan mengikuti untuk harian. Untuk kebutuhan sehari-hari apakah begitu atau bagaimana? Enggak juga. Karena bisa dikatakan per jam waktu itu 3.770 won waktu itu. Saya jajan bisa dikatakan di sini gorengan. Itu 1.000 dapat 5, namanya odeng. Yang pernah ke Korea mungkin tahu lah yang namanya odeng. Odeng itu ya. OTOT gitu ya. Ya kalau OTOT kan gorengan. Kalau odeng itu sejenis masakan, sebenarnya itu melebar, cuman karena dilempit, dilipat, dilipat, terus ditusuk gitu. Oh. Terus direndam air panas yang ada kuahnya itu. Namanya odeng itu 1.000 dapat 5. Saya pertama kali lihat. 1.000 rupiah. 1.000 Sampel. Oh, di kalau di Indonesia sampel, itu sana odeng. Odeng itu bentuknya juga macam-macam. Ada yang kayak sampel, ada yang seperti telur dadar, terus dilipat, terus ditusuk seperti
kira-kira gitu lah, seperti itu. Ya, berarti 1.000 won dapat 5. Kalau rupiah mungkin katakanlah 8.000 lah waktu 9.000 ya. Oh, ya. Oke. Cuman kan harga beras itu waktu itu 20 kilo per sak, harganya cuma 25.000. Ada yang 16.000, 18.000 tergantung kualitas beras. Kualitas berasnya sendiri. Oke. Terus kalau untuk masalah tempat tinggal waktu itu memang ditanggung dari perusahaan, ada asrama khusus ataukah misalnya kos sendiri gitu, Pak? Waktu itu ada asrama, ada kisuksa juga di dalam pagar. Pak, sambil ngopi dulu. Iya. Ya. Yang punya saya mana nih, Pak? Punya Bapak yang itu? Oh, iya, salah. Di dalam pagar perusahaan, dan itu waktu itu saya dipotong 30.000, dipotong 30.000 per bulan untuk tempat tinggal di Suksa. Dan selebihnya itu dapat uang makan per bulan 120.000 setiap tanggal 1 dan gajian setiap tanggal 25. Jadi kalau bayangan saya sih kayaknya enak sekali di sana gitu ya. Jadi memang tadi di luar tadi memang proses yang susah, terus kita harus adaptasi yang tidak mudah di sana juga ya sama yang ini. Kalau masalah salary sih memang kita sih pengen ke sana juga sih ya sebenarnya. Tapi memang ya itulah, jadi ada faktor hokinya juga dari beberapa orang, mungkin dari ratusan mungkin atau ribuan yang diambil cuma beberapa butir gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ya mungkin sementara itu dulu videonya terlalu panjang sekali. Jadi untuk end session, untuk sesi terakhir kira-kira apa sih Pak yang mau disampaikan untuk kawan-kawan muda kita semua yang misalnya ya di luar Korea Selatan, etos kerja terus niat sama memang agar kita betah merantau gitu kan. Dan yang pasti ini berhasil ya, sukses ya, karena beliau memang udah sukses. Ya, intinya kalau saya pribadi sih, satu itu orang tua. Orang tua itu yang pertama. Yang kedua nyali katakanlah nggak takut mati di perantauan manapun. Itu saya sendiri saya jalani. Satu. Dua. Yang ketiga, kita juga harus bisa berbaur dengan alam yang ada di tempat kita merantau. Beradaptasi. Ya, kalau orang Indonesia kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi harus bisa adaptasi gimana pun caranya, nggak bisa cepet ya pelan, yang penting mengikuti. Dan jangan lawan arus lah. Jangan lawan arus, jalan aja di sana di perantauan. Yang keempat, ingat misi awal. Niat pertama kita kerja ke sana gitu. Ingat misi awal itu apa? Jangan sampai lupa misi awal. Biasanya kan satu dari awal pengen merantau ke negara tujuan mana atau kota mana, luar pulau atau luar Jawa gimana. Biasanya seperti itu. Niatnya satu yang jelas kan cari modal merubah nasib. Betul. Tapi begitu nyampe di tempat tujuan kadang lupa. Gitu. Udah sama ibu. Ya karena kesenangan kita atau teman baru atau lingkungan baru dengan kehidupan gaya baru mungkin kita lupa dengan misi kita awal gitu. Tapi kalau kita ingat misi awal kita itu satu cari modal, dua merubah nasib, ya pegang itu aja. Kalau untuk yang lain abaikan lah. Kalau pengen seneng-seneng jangan di perantauan. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau emang merantau itu bukan buat seneng, buat nyari modal untuk merubah nasib. Seperti kita sendiri. Kalau pengen seneng aja di tempat asal kita mau berangkat di mana di situ aja. Ya karena senang di tempat perantauan itu orang tua nggak bisa menyaksikan. Tapi kalau senang di tempat asal kita mau berangkat merantau ke kampung halaman kita sendiri, kita nggak usah cerita sama orang tua, gitu. Udah nyata gitu aja. Bukti bukan cerita. Kalau cerita kan bisa dibuat-buat. Tapi kalau bukti nyata, mau buat gimana buktinya nyata. Jadi itu aja sih sebenarnya. Inspiring sekali ya pemirsa ya. Jadi kalau saya rangkum tadi, pertama adalah doa orang tua, itu yang pertama. Yang kedua nyali. Yang ketiga itu kita perlu beradaptasi dengan lingkungan bagaimanapun bentuknya. Yang keempat adalah kita ingat dulu. Kita ingat tujuan awal kita merantau. Jadi kita cari modal untuk merubah nasib tanah kita sendiri. Jadi kalau bersenang-senanglah di kampung kita. Jadi kalau kita bersenang-senang di perantauan, tidak ada modal yang kita dapat, kita pulang tangan kosong. Tapi kalau sebaliknya di perantauan kita mungkin berani prihatin gitu ya, berani menolak semua kesenangan untuk satu tujuan, kita harus sukses untuk merubah nasib di kampung halaman. Oke. Terima kasih Pak
Rudy atas waktunya dan semuanya. Jadi mohon maaf sudah menunggu lama sekali tentang kedatangan kami ini, ya kan. Dan sementara itu dulu. Jadi nanti masalah jodoh kita bahas season kedua. Itu kameramannya lagi megang Pak, itu juga cari jodoh Pak. Nah bro, kameramen lagi megang ya, sekarang senyum-senyum masih jempol. Itu juga sama kayak saya, belum menemukan pujaan hati yang tepat ya, karena berdua ini nggak tahu soulmate kita memang bro. Ya bro, kita soulmate, sekolah sama-sama telat, nikah pun kita sama-sama telat. Ya, sementara itu thank you. Don't forget for subscribe and thank you for watching my video. Bye bye.